Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya channel Nova Arif. Saya doakan bagi saudara-saudara maupun sahabat-sahabatku dan keluarga di rumah yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang mengalami suatu penyakit yang harus menjalani suatu pengobatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Saya doakan segera sembuh dan sehat seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini saya bagikan mengenai terapi latihan dari saudara saya yang saat ini berjuang untuk mencapai kepulihannya. Di sini terlihat sekali gerakan dari beliau sudah sangat stabil, karena di sini gerakan ini adalah salah satu gerakan untuk mencapai keseimbangan tubuh. Saya sendiri belum pernah mencoba gerakan seperti ini. Kelihatannya atau tampak kita lihat sangatlah mudah bagi orang yang normal atau tidak pernah mengalami gejala serangan stroke. Tapi bagi kami penderita stroke, untuk melakukan gerakan seperti ini, kalau tidak terbiasa, bisa-bisa yang terjadi adalah jatuh terjengkang karena tidak memiliki keseimbangan yang baik. Inilah yang beliau lakukan untuk selalu melatih kondisi tubuhnya kembali pulih seperti sedia kala. Beliau saat ini menjalani berbagai macam latihan dan metode yang alhamdulillah hasilnya sungguh tampak sekali. Nanti bisa kita lihat di akhir dari video ini apa pencapaian yang sudah beliau dapatkan dari hasil rutin berlatih yang beliau lakukan setiap hari. Ini gerakan-gerakan adalah gerakan untuk melakukan stretching ataupun pelenturan di bagian tangan. Latihan ini sebenarnya bukanlah suatu yang mudah, akan tapi kalau kita lakukan setiap hari, kita bisa melakukannya. Coba perhatikan gerakan ini. Bagi orang normal, gerakan ini adalah gerakan yang mudah sekali dilakukan. Akan tapi bagi penderita stroke, saya sendiri melakukan ini masih terasa tangan belum bisa lurus seperti ini. Karena kan masih terasa ada tarikan ataupun otot yang kurang stabil di bagian tangan yang mengalami serangan stroke. Inilah usaha beliau untuk menggapai kepulihannya kembali dengan berbagai macam gerakan yang bisa dilakukan di rumah saja. Saat ini inilah yang beliau lakukan adalah latihan gerakan-gerakan ringan sambil berjemur di bawah sinar matahari pagi. Di sini saya ulangi lagi, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kenapa saya bilang di sini 2 kali di bawah sinar matahari pagi? Karena matahari yang baik untuk tubuh kita adalah pada saat pukul 8 atau maksimal di pukul 9 pagi. Dikarenakan posisi daerah kita adalah daerah yang terlewati oleh garis khatulistiwa dan sangat dekat sekali, sehingga jika kita memaksakan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, berolahraga ataupun berjemur sampai di atas pukul 9, maka panasnya akan luar biasa. Bahkan di daerah-daerah khusus yang dekat dengan garis khatulistiwa seperti di daerah Kalimantan, panasnya pasti akan lebih terasa sekali dan akan merasakan gejala yang kurang nyaman di kulit kita. Dan ini tidak saya sarankan. Ini sebagai media edukasi juga, bahwa ada beberapa artikel yang menunjukkan bahwa berjemur yang terbaik adalah pukul 11 dengan waktu 30 menit. Dan setelah saya tanyakan kepada dokter saraf yang selama ini
lakukan konsultasi dengan saya. Saya menanyakan dan jawabannya untuk waktu berjemur ilmu kedokteran tidak pernah berubah. Jadi masih tetap di pukul 8 hingga 9 pagi itu adalah waktu yang terbaik. Jadi artikel apapun itu kalau belum ada dasar yang ilmiah, dokter pun tidak bisa menerima serta-merta seperti itu. Jadi saya tanyakan kenapa ada artikel seperti itu. Itu adalah suatu penemuan yang mana belum ada dasar ataupun kekuatan tetapnya dan belum diakui di dunia medis, karena dunia medis masih mempunyai pakem ataupun ilmu dasar yang wajib dilakukan untuk melakukan pengobatan selama ini dengan pasien-pasiennya. Tidak ada perubahan ataupun tidak ada tambahan-tambahan yang lain, sehingga informasi yang seperti itu perlu kita harus saring terlebih dahulu kebenarannya sebelum kita menjadi korban, yaitu panasnya dapat, gosongnya pun dapat, tapi sehatnya tidak kita dapatkan. Inilah hasil dari beliau setelah melakukan latihan berbulan-bulan. Akhirnya beliau bisa menunjukkan hasil dari kerja kerasnya berlatih setiap hari. Kita pulih karena rajin berlatih. Kita bisa karena terbiasa. Kita pulih karena rajin berlatih. Kita bisa karena terbiasa. Inilah yang beliau lakukan. Akhirnya sudah bisa mengendarai kendaraan roda 4, yaitu mobil yang beliau kendarai, dan saat ini sedang melakukan latihan berjalan ataupun berolahraga di sekitaran pusat kota. Inilah pencapaiannya. Akhirnya seorang penderita stroke bisa berlari dan berlari. Inilah yang akhirnya kita bisa dapatkan dari hasil rajin berlatih setiap hari. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada latihan yang tidak ada gunanya. Semua pasti akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Tidak ada kata sia-sia dengan sesuatu yang kita bisa usahakan terus-menerus. Karena apapun itu di dunia ini, semua pasti akan ada akibatnya. Jika kita rajin berlatih, maka tubuh kita akan semakin baik dan semakin terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Usahakan biasakan diri untuk selalu berlatih berjalan maupun bergerak sesuai dengan fungsional tubuh kita, yaitu tangan sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan kaki sesuai kebutuhannya yaitu berjalan ataupun berlari. Dan di sini apabila seorang penderita stroke sudah bisa berjalan atau berlari, maka itu suatu pencapaian yang luar biasa. Baiklah, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.